Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil gummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi serta anak-anak kami, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu, itu tidak akan mampu bagi kita untuk menghitung setiap nikmatnya. Kenapa tidak mampu kita menghitung setiap nikmat yang diberikan oleh Allah? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu orang yang terbaring di rumah sakit. Yang diinginkan di orang sakit, di rumah sakit gini kok, sehat. Dan awak alhamdulillah lain dia kesehatan di Allah. Itu tidak ternilai dengan uang. Maka ketika orang sehat Bapak Ibu, ketika orang sehat piti dicari, bahkan tidak kenal dia rasa sakit. Tapi ketika sakit, piti yang dicari tadi itu biarlah habis. Asal badan lai sehat. Maka kalau awak lihat ada orang Bapak Ibu yang selama ko mencari piti lah tahu buat piti dia bahkan sekian miliar. Kemudian ketika lah tua badannya sakit, dirawat di rumah sakit, biarlah habis piti yang sekian miliar tadi itu habis. Biarlah sawah terjual, biarlah kadai terjual, biarlah rumah tak gadai bagai dan lain sebagainya asal sehat. Begitu nikmat kesehatan itu besarnya nilainya Bapak Ibu. Maka dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas, as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai, kata Nabi, dan bahkan dilalaikan oleh manusia, itulah nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada orang lain sehat tapi tidak sempat dah. Badan sehat, fisik kuat, bahkan balari dinyo kue, maraton dinyo setiap pagi, taluk dinyo. Tapi sajangka rumahnya dari masjid, dari musala, itu tidak sempatnya datang ke masjid, ke musala. Maka rugi orang muda itu. Ada orang yang lain ada kesempatan, tapi tidak ada kesehatan dah. Ingin ke masjid, ingin berjamaah, ingin mendengar pengajian, tapi tidak bisa hadir. Batu pinggang sakit, kaki sakit. Baik kamu musola no janjang no gak tinggi lo seketik. Maka dua nikmat ko ketika berkumpul sama orang dimanfaatkan untuk kebaikan, maka jadinya lah nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam diri kita ini ko Bapak Ibu sadonya akan ditanya di sisi Allah. Termasuk pendengaran, penglihatan. Nah, Allah hagi awak dua telinga Bapak Ibu. Dia hagi dua mata. Dia hagi cik mulut. Gunanya dua telinga ko supaya lebih banyak mendengar. Dan bahkan Bapak Ibu, penyesalan orang bisa ketika nyo masuk dalam neraka sa'ir. Saya lihat dalam Quran surah Al-Muluk ayat yang ke-10,
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, jikalau dulu waktu hidup di dunia kami mendengar, kami memikirkan atau berfikir, tidak mungkin kami akan masuk dalam neraka sa'ir. Abang model itu karena nilai nikmat pendengaran itu besar di sisi Allah untuk awak. Mato model itu lo Bapak Ibu, rugilah orang ketika mato lai sehat tapi HP saya nak cari tarui, game saya nak cari tarui, ayat orang saya nak nampak dinyo tarui, tak nampak dinyo ayat Allah, tak nampak dinyo kekuasaan Allah. Maka orang model itu rugi. Tapi ketika mato lai dipergunakan untuk kebaikan, mencari Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun syariah, maka disikolah nilai syukur bagi seorang hamba kepada Allah. Maka tugas kita Bapak Ibu, tidak mungkin awak metong nikmat Allah dah. Tapi Allah menyuruh awak untuk bersyukur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tugas kewajiban awak tu kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah ingat ke awak. Dalam hadis qudsi disebutkan, sajangka awak ingat ke Allah, saya tu Allah ingat ke awak. Saya tu awak ingat ke Allah, sadapu Allah ingat ke awak. Berjalan awak menuju Allah, maka Allah berlari kecil menuju awak. Maknanya Bapak Ibu, ketika awak lah ingat Allah, Allah ingat juga awak. Kemudian waskuruli, bersyukurlah kamu kepadaku. Ada empatnya syukur bagi seorang hamba Bapak Ibu. Hamba akan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan melainkan dengan izin Allah. Awak ko Bapak Ibu tidak bisa tiba ke surau goro. Bari ibadah ko Bapak Ibu. Maka ketika Muaz bin Jabal bertanya ke Nabi tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, Nabi jawaban Nabi, laqad sa'alta an azim ya Muaz. Pertanyaanmu itu berat wahai Muaz. Amalan apa yang membuat saya bisa masuk dalam surga dan terjauh dari neraka wahai Rasulullah? Kami sahaja Rasulullah langsung menjawab, engkau dirikan solat, engkau berpuasa, engkau berhaji, engkau bersyahadat, lakukan rukun Islam, lakukan rukun iman. Bisa saja Nabi langsung menjawab model itu. Tapi Nabi mengatakan, laqad sa'alta an azim. Pertanyaanmu ini berat wahai Muaz. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Tetapi sesuatu itu tidak akan berat ketika Allah memberikan kemudahan kenya. Maka ibadah kau Bapak Ibu, apalai subuh kau walaupun rakaatnya seketik dibandingkan solat yang lain, tapi nilainya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan sajalah Bapak Ibu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Orang yang melaksanakan solat subuh, solat isya berjamaah, itu kece Nabi sama yang melaksanakan solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kullah. Dan barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka dia seperti melaksanakan solat samalam suntul. Ada lagi perbandingan dek Nabi bahwa waktu subuh ini adalah waktu yang berat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah untuk umat beliau agar diberkahi di waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan nikmat yang masih diagi di Allah, dengan karunia yang masih dilimpahkan di Allah kawak, mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu dakik dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, dengan senantiasa basah lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, walaupun di dunia awak tak pernah basuh, tak pernah bertamu, tak pernah menolong Nabi ketika Nabi diserang oleh orang musyrikin Makkah, tak pernah menolong Nabi ketika Nabi dicaci, dimaki oleh orang Taif.
Namun ketika awak lai mengamalkan sunnah Nabi, insya-Allah di dunia yo ndak basuo, tapi di akhirat bisa awak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, dalam riwayat lain disebutkan man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Dan siapa yang telah mencintaiku, kata Nabi, maka dia nanti bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bersuhu di dunia, di akhirat bersuhu. Tapi ada pula orang sebaliknya Bapak Ibu, di dunia lain bersuhu, namun di akhirat bisa akan saling bermusuh-musuhan, akan saling salah menyalahkan, akan saling tuduh menuduh. Dan bahkan seorang rakyat pun akan menuntut pemimpinnya yang membawa dia masuk dalam neraka Allah. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabil. Wahai Tuhan kami, kamilah mentaati pemimpin kami, pembesar kami, kemudian mereka menyesatkan kami di jalan Engkau, wahai ya Allah. Rabbana atihim diaqfaini, ya Allah hadiah kepada mereka itu 2 kali azab. Saling menyalahkan rakyat dengan pemimpinnya. Demikian pula Bapak Ibu, ada orang yang di dunia ko lai soleh, lai samu kasurau, lai samu beribadah. Kemudian awak kini ko insyaallah awak lai bersuhu di dunia ko, insyaallah besok di akhirat bersuhu lo balia. Itu disampaikan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nanti di akhirat kami akan kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah beri karunia kepada mereka. Siapa orang yang diberi karunia oleh Allah? Minan nabiyyina, dari kalangan para nabi, was-siddiqina, orang-orang siddiqin, was-syuhada, orang-orang syahid, was-sholihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman terbaik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bako gak tegang nampak yang Bapak Ibu. Nah, lalamolo dak bersuhu dah lebih kurang 2 tahun Bapak Ibu ya. Lah 2 tahun lah bodak kemari. Kaji kita pagi kini ko Bapak Ibu, barangkali mau ulang-ulang kaji, mengingin-inginkan bahwa kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu punya batas, punya waktu. Barangkali ada orang yang hari kini wak caliak Bapak Ibu lai taat, lai soleh, lai rajin ibadah, tapi wak nak tahu di kemudian hari ba'a keadaannya. Dan bahkan ada orang yang awalnya taat kemudian binasa sebelum kematian datang kayaknya. Sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang hari kini wak calik barangkalinya jauh dari Allah. Orang azan di masjid, di musholanya tak pernah tiba ke surau. Orang ada pengajian di surau, di bawah ada pengurus masjid, ada tiba-tibanya leh. Barangkali suatu ketika bermohon awak kepada Allah, dibukakan dia Allah hidayah untuknya. Amin Allah Bu. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, manusia dalam kehidupan ini ada ampik macamnya. Pertama, manusia itu ada yang mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ketika lahir dalam keadaan beriman. Maknanya beriman, orang tuanya lah beriman, lah taat, lah beribadah kepada Allah. Wa yahya mu'minan, hidup dalam keadaan beriman. Apa lainnya masuk dididik di sekolah-sekolah yang mendekatkan diri kepada Allah, masuk ke pesantren, nah, beraja di surau dan lain sebagainya. Wa yamutu mu'minan, kemudian di akhir kehidupannya mati dalam keadaan beriman. Tentu awak yang awak inginkan Bapak Ibu, tentu yang modeko. Awak dari ketik diasuh, diasah di orang tua untuk berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika lah gadang awak, lah dewasa awak, lah berumur awak, bahkan sudah lebih 40 tahun sebagian kita umurnya, maka awak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian datang kepada awak, tentu awak menginginkan awak adalah orang yang beriman kepada Allah. Dan akhir dari perjalanan hamba dalam kehidupan ini, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bukan di awal tapi di akhir. Maka ikulah perjuangan baik bagi kita Bapak Ibu untuk senantiasa istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beriman lai, beribadah lai. Tapi selama masih hidup dalam kehidupan di dunia aku Bapak Ibu, maka awak akan senantiasa dihadapkan dengan musuh atau penghalang dalam melakukan ibadah. Semakin rajin awak ke surau Bapak Ibu, semakin rajin awak menanggapi pengajian, semakin rajin berbuat kebaikan, bukan berarti tidak ada musuh atau yang mengganggu awak dalam beribadah. Ada. Kata Imam Al-Ghazali, al-awaiq arba'ah. Penghalang awak dalam ibadah tu ampe. Pertama namanya ad-dunya, dunia. Yang kedua namanya al-khalqu, makhluk. Kalau lai bakawan orang elok, insya-Allah ketika awak salah diingatkan. Kalau lai bakawan orang elok, ketika awak lupa diingatkan. Kalau lai bakawan orang elok, ketika awak tak sadar awak diingatkan. Tapi kalau bakawan jo makhluk yang buruk, tukang gibah, tukang fitnah, maka banyak seketiknya akan mengalir pula mod itu. Maka orang tergantung bak kawannya. Itulah yang makhluk. Kalau lai kawannya orang soleh, orang baik, orang rajin ke surau, orang rajin beribadah, orang yang mengingatkan dalam kebaikan, insya-Allah aman. Tapi kalau bakawan orang buruk, orang yang tak soleh, orang yang jauh dari Allah, bahkan dengan gampang untuk melakukan keburukan di jalan Allah, maka banyak seketiknya akan mengikuti mode itu pula. Yang ketiga, awaik atau penghalang awak dalam beribadah, namanya nafsu. Namanya nafsu. Fa amma man tawa wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas, memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kecil Allah tampaknya di neraka. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, nyotahan dirinya dari keinginan hawa nafsu yang buruk, maka tempat kembalinya kata Allah adalah surga. Maka ketika hawa nafsu lai dipergunakan untuk kebaikan, nafsu lai diarahkan dan dikendalikan untuk kemaslahatan, insya-Allah orang bahagia Bapak Ibu. Tapi kalau memperturutkan nafsu, tidak peduli halal atau haram, hantam saja. Tak peduli menyakiti orang atau menyenangkan orang, biasalah. Tak peduli apakah sakit hati tetangga atau indah, biasalah. Maka orang modeko Bapak Ibu memperturutkan hawa nafsu, kata Allah tampaknya di neraka. Waliyazubillah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, penghalang awak dalam ibadah itu adalah syaitan. Maka Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran agar kita menjauhi bujuk rayu setan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, sempurna, lahir batin masuk Islam. Pertengahan ayat Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jangan dituruian karajo setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Banyak orang yang menganggap musuhnya itu adalah tetangganya. Banyak orang yang menganggap musuhnya itu adalah keluarganya. Ada orang musuh keluarga apa Ibu? Lai, dia kakak ada ndak sapuan kae? Ada orang model itu tapi nak disiko di mana ada model itu tu.
Dah, menganggap dun sanak surang itu lebih musuh lo dari setan le. Padahal musuh yang nyata itu siapa? Allah, setan. Amaku hati-hati gitu Bapak Ibu. Setan bisa menggelincirkan manusia dari arah taat menuju tak taat, dari arah yang baik menuju tidak baik, dari arah yang benar menuju jalan yang salah. Maka Allah bentangkan kawak Bapak Ibu, dalam kehidupan dunia aku dua jalan. Jalan suuk cik, jalan kida cik. Jalan suuk itulah pegangan awak Al-Quran, sunnah Nabi. Akhir kehidupan awak di suatu di akhirat adalah surganya Allah. Namun ketika jalan kida aku yang ditampuan, jalan setan, hawa nafsu yang dipaturian, dunia yang diikuti, maka kesudahannya adalah tampiknya di neraka. Itu tergantung dewa yang awak pilih. Tentu awak memilih jalan suuk, dan mudah-mudahan awak senantiasa istiqomah ketika di jalan suuk. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ada manusia itu Bapak Ibu mayuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ketika lahir dalam keadaan kafir, makna dalam keadaan kafir, orang tuanya kafir. Sebab anak yang dilahirkan itu kan suci sadonya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka oleh karena itu ada orang yang ketikanya lahir dalam keadaan bimbingan pendidikan orang tua yang kafir. Kemudian wayahya kafiran, ketikanya hidup dalam keadaan tak kenal dengan Tuhan. Padahal nyolah menangah seruan Allah, la taranga adanya tentang Islam, la taranga adanya ustaz berceramah gay, tapi belum tergerak hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Wa yamutu kafiran, mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Maka orang seperti ini la li khidmatihi wala li jannatihi, nyo ndak perlu untuk beribadah. Jadi kalau orang solat, kalau statusnya ndak Islam, maka ndak sah solatnya dah. Sebab syarat wajib solat itu adalah Islam. Nah, orang yang kalau tidak masuk dalam agama Allah, ketika melakukan kebaikan, tak ada dapat nilai apa-apa Pak Ibu. Misalnya ada kok sia nanti bu kamari gua, tapi agama tak sama ya Wak lah. Dia gia bantuan kan tapi bencana bagai. Satiok kakak, satiok keluarga dia gia samiliar surang pamonya. Maka itu bukanlah amal soleh, amal kebaikan yang mengantarkannya ke surga. Itu hanya solidaritas, nilai sosial di hadapan manusia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, statusnya mukmin, berarti statusnya beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan berikan kepadanya balasan yang terbaik. Artinya Bapak Ibu, ketika awak lai beriman, sekecil apapun kebaikan yang awak lakukan, maka itu akan dicatat sebagai pahala. Ketika ada orang yang tidak beriman, sehebat apapun kebaikan yang dilakukannya, maka itu bukan nilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, ketika awaklah menyatukan diri dalam agama Allah, sekecil apapun keburukan yang awak lakukan, awak akan cari hasilnya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang awak lakukan, awak akan cari hasilnya. Awak jalan di tengah jalan tu, nampak dewak duri paku siap mencucuk ban Honda atau ban oto, wa anjaan, dak ada orang tahu doh. Bagi sebagian orang mungkin itu kebaikan biasa, tapi di jalan Allah itu nilainya sama dengan menyelamatkan manusia.
Sama awak dengan bersedekah. Maka ibadah tu Bapak Ibu, ibadah tu tidak hanya sekedar solat, puasa, zakat, haji, tapi senyum saja ke saudara awak basuh Bapak Ibu. Tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Ada orang pulang pengajian, sapu orang berduit senyum, dah rugi, dah ada yang dirugikannya. Ada kesempatan berbuat kebaikan dengan senyum tapi nak muat, dah ada kesempatan untuk berbuat kebaikan dengan harta yang dimiliki tapi tidak namuh untuk berbagi dengan orang lain. Maka orang seperti ini rugi. Maka orang beriman Bapak Ibu, ketika melakukan kebaikan, nyo akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Ketika nyo melakukan keburukan, nyo akan mendapatkan dosa. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, ada manusia itu yang mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Lahir dalam keadaan beriman, hidup beriman, mati wal iyazubillah dalam keadaan kafir. Alai ada di negara yuk modeko. Mungkin di daerah aku nak do. Tapi di mana ada model tu. Hanya orang yang taat, bahkan bolak-balik ke Makkah, deknya orang bapiti, deknya orang kayu, menyantuni anak yatim luar biasa. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, bahkan setiap minggu santuni anak yatim. Tapi sebelum kematian datang kayaknya, inyo ingin popularitas dalam kehidupan dunia. Inyo ingin tenar. Sehingga namuahnya menggadaikan agama, berpaling dari agama Allah, keluar dari agama Allah dalam keadaan murtad. Maka kebaikan ibadah haji yang dilakukannya, solat yang dikerajokannya, habis sadonya, tak ada nilai lain. Habitat a'maluhum, hapus sadonya. Maka tampil orang model itu tu di neraka. Jadi li khidmatihi wala li jannati. Inyo ada kewajibannya ketika hidup di dunia dengan keislaman, inyo beribadah kepada Allah. Namun sebelum kematiannya berpaling dari agama Allah, maka inyo tidak dapat sarugo wiswada, kekal dalam neraka Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, menjaga iman ini tidak mudah, perlu keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian ketika dia mengatakan Tuhannya Allah, dia beristiqamah di jalan Allah, maka ketika kematian datang kenya, alla takhafu wa la tahzanu, malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun mengatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan ruswah, jangan takwi, jangan kecewa, jangan sedih. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkaulah dia berita gembira dengan surganya Allah, dengan apa yang telah Allah janjikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika awak istiqamah melakukan ibadah, insyaallah keistiqamahan awak itulah yang membentengi diri awak dari melakukan maksiat. Sama orang melakukan solat Bapak Ibu, kalau ibadah solatnya itu adalah punya ruh, punya nilai, maka tidak akan mampu lisannya mengecek, menyinggung orang Bapak Ibu. Sebab dalam solat aneh baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar dari solat tidak akan mampunya menghina orang, tidak akan mampunya merendahkan orang. Kenapa? Karena perbuatan solatnya berdampak katikonyo di luar solat. Kalau berdampak di luar solat, maka tidak akan mudahnya mengecen orang, hina darinya. Mudah itulah Bapak Ibu, ketika awak dalam solat mengecen inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, solatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya milik Allah, maka katikonyo di luar solat tidak akan mampunya melakukan perbuatan dosa. Bangun itu karena takwi, sebab perbuatannya milik Allah dan Allah tidak suka kepada orang buruk-buruk. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Maka itulah pentingnya bagi kita menjaga nilai iman dalam kehidupan ini. Yang keempat Bapak Ibu, mayuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Kebalikan nomor 3. Nomor 3 tadi Bapak Ibu, lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir. Nang kampe lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, bergelimbangan harta, dah hidup ndak ada baktihnya dinya dah. Tapi ada hidayah Allah menancap dalam dirinya. Sebelumnya matinya bertaubat. Maka perbuatan buruknya salamoko Bapak Ibu, perbuatan ndak elok salamoko, maksiat yang dikerjakan salamoko, maka diakui di Allah, diganti dengan pahala. Alih ada orang model itu Bapak Ibu. Lain. Kalau cari kisah sahabat Nabi atau sahabat Rasulullah, contohkan sajalah seperti Umar bin Khattab. Umar tu Bapak Ibu tahun baranya masuk Islam, tahun ke-6 dari kenabian. Lah 6 tahun Nabi membawa risalah Islam. Dalam masa itu Bapak Ibu pengananya nak membunuh Nabi saya tahu. Perbuatannya perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam kesehariannya, mabuk, batinju, bajudi, itu kata Joel. Dah. Tapi ketika Islamlah menancap dalam dirinya dengan sebab hidayah dari Allah, dan hidayah ko Bapak Ibu hak prerogatif Allah. Tak ada hak awak bagi hidayah ke orang. Jangankan awak manusia biasa oleh para nabi, para rasul, orang yang dekat dengan Allah tidak mampu bagi hidayah kepada orang yang tidak diagi hidayah oleh Allah. Saya contohnya Nabi Nuh, Kan'an. Dah, wah ya Allah, nyo keluarga ambo indak, nyo bukan keluarga engkau kata Allah. Diajak dia Nabi Nuh anaknya untuk naik kapal, beriman kepada Allah, nak muat. Nabi Muhammad, paman beliau, ada 2 paman beliau yang ketika Islam lah sampai, atau yang kafir. Pertama Abu Talib, yang kedua Abu Lahab. Abu Talib tu, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebab dengan kalimat itu aku akan berhujah di hadapan Allah nanti. Dah. Tapi apa yang terjadi? Tidak bersyahadat. Apalagi Abu Lahab. Nah, orang yang sangat membenci Nabi. Ketika Nabi Allah mengemban amanah sebagai utusan Allah. Jadi Abu Lahab ko Bapak Ibu awalnya elok sebenarnya. Bahkan ketika Abu Lahab ko ketik Nabi Bapak Ibu, itu digendongnya itu. Sanang sangai hatinya. Nah, gembira bananya dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakannya. Nah, sehingga ada dalam riwayat disebutkan azab untuk Abu Lahab itu diringankan setiap hari Senin. Batu dek pernahnya gembira dengan kehadiran Rasulullah. Nah, kemudian sampai Abu Lahab ikut bapambayan, nama itu Abu Lahab punya anak nikah dengan anak Nabi, nama itu besan. Babesan jo Nabi. Nah, siapa yang babesan jo Nabi? Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Nah, siapa yang dinikahkan? Utbah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum. Jadi 2 anak Nabi, 2 anak Abu Lahab. Dah, nikah. Dah. Tapi kemudian disuruh caraikan di Abu Lahab. Dah. Maka nikahlah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan nantinya. Nikahlah Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Disebutlah Utsman bin Affan sebagai Zunnuraini, 2 cahaya, pemilik 2 cahaya. Maka Bapak Ibu, hidayah tu tak awak yang menentukan, Allah. Tugas awak berusaha mendapatkan hidayah tarwih. Maka itulah yang awak baca dalam solat awak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tugas pokok awak Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Fatihah itu na'budu nasta'in. Beribadah, mohon pertolongan kepada Allah.
Bacara merawat ibadah wako, bacara minta tolong kepada Allah. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka awak tak bisa ibadah Bapak Ibu kalau tak hidayah dari Allah. Awak tak bisa hadir ke masjid kalau tak hidayah dari Allah. Awak tak bisa melakukan kebaikan kalau tak hidayah dari Allah. Hidayah itu perlu dipupuk, dilestarikan dengan kebaikan dan keistiqomahan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita agar awak sebagai seorang mukmin menjadi mukmin yang kuat. Kata Nabi Bapak Ibu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih disayangi oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dalam semua hal masing-masing punya kebaikan. Ihris ma yanfa'uka, kalau mode itu agar awak senantiasa dalam keimanan yang kuat, menjadi mukmin yang qawi. Jalan yang disuruh oleh Nabi, ko jalannya Bapak Ibu, ihris ma yanfa'uka, bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan bahkan orang yang terbaik kata Nabi Bapak Ibu, siapa? Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Lain bermanfaat yo Bapak Ibu, insya Allah itu terbaik di sisi Allah itu awak. Nah, tapi kalau lah mencekara orang sekarajo, calik sinan orang tak suka ya awak, ikut karajo tak suka orang ya awak, itulah parah. Tu dia kakak ya bolahap orang muda itu tu. Di manyo duduk sakit seti orang yo nyo. Lah ada orang muda itu Bapak Ibu. Lai duduknya sinan tersinggung sih orang dia. Karajonyo sakit seti orang. Ko karajonyo, ko baparaknyo, ko karajuannya satu orang karajuannya sakit seti orang. Aku lah kacau orang mereka Bapak Ibu. Maka oleh karena itu orang yang terbaik kata Nabi adalah orang anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Lain bermanfaat untuk orang lain, alhamdulillah. Ada orang Bapak Ibu, ada orang karajuannya mangah, nampak dia saruk di jalan tu, diam biak di berasiannya. Nampak dia saruk di jalan, diam biaknya di berasiannya. Itu karajuannya. Karajuannya kau tukang kebersihan kalah hado. Tukang kebersihan itu kebaikan untuk inyo, yang ambo kebaikan untuk ambo saja. Berarti inyo mencari jalan kebaikan melalui itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, awak dalam hidup di dunia aku penilaian yang salah, penilaian yang benar aku kan biasa amu tibunya. Ketika awak bakarajo salah, ada orang membenarkan. Ketika awak karajo lah batu, ada orang menyalahkan awak. Kamu itu doh. Kehidupan dunia memang itu Bapak Ibu, tergantung keistiqomahan awak. Jadi pengurus masjid, pengurus mushola, ndak satu orang suku ya awak doh. Ya toh Pak Ibu. Ndak satu orang suku ya awak Pak Ibu. Lahir lo mana kurang tu aduh ya orang yang ndak suku ya awak. Siapa orang yang dalam hatinya hasid, penyakit hasad ada dalam diri. Semakin taat awak, semakin malih saya mencari awak. Itu iblis yang mencari awak itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, keistiqomahan menjaga iman itu penting. Nabi menyuruh awak, ihris ala ma yanfa'uka. Selama karajo itu bermanfaat, mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, bersemangatlah mengerajokannya. Yang kedua, wasta'in billah, kata Nabi, minta tolong kepada Allah. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas namanya. Abdullah bin Abbas ko pernah bagonceng jo Nabi. Kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ulam, waina, bahasa awaknya. Inni u'allimuka bi kalimat. Saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Makna menjaga Allah Bapak Ibu.
Wak jago yang diperintahkan dia Allah, wak karajokan. Wak hindarkan yang dilarang dia Allah. Itu menjaga Allah makna itu. Ketika awaklah menjago model itu Bapak Ibu, awaklah patuh ke Tuhan, dan diinginkan dia awak untuk kepada Allah, dia dia Allah. Dia dia Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu, menjaga keluarga awak, menjaga diri awak, menjaga agama awak, menjaga dunia awak. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan kau dapati berada di depanmu. Maka orang Bapak Ibu ketika dapat musibah, ikut tak mudah. Dan orang yang merasakan keikhlasannya akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ikolah Bapak Ibu yang diajarkan oleh Nabi ke Abu Salamah. Kemudian kalimat ikolah yang diapa de Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, diingat no kalimat kode Ummu Salamah. Allahumma ajurni, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semua kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ya Allah, agilah ambo ganti dari musibah yang terjadi dan berikan kepada ambo ganti yang terbaik. Dia apa dibaca di Ummu Salamah kalimat kubu. Yang meninggal tadi siapa? Abu Salamah suaminya. Kata Ummu Salamah, mengadu yang lebih baik gantinya dari suami yang bawa Abu Salamah. Abu Salamah itu Bapak Ibu orang yang awal-awal hijrah ke Madinah. Keimanannya tak diragukan, termasuk sahabat yang sangat ceketan. Ya Bu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, ketika kalimat itu dibaca di Ummu Salamah, Allah kabulkan doanya. Justru yang meminang Ummu Salamah siapa? Alun Rasulullah dipinang di Abu Bakar indah, dipinang di Umar indah, dipinang di Rasulullah iyo atau indah Bu? Alun alun iyo indah. Alasannya indah, alasan kecil Ummu Salamah, ambo lagai wahai Rasulullah. Kalau engkau lagai, ambo lagai loh. Ambo anakmu banyak wahai Rasulullah. Anak engkau kalau lah nikah kan anak ambo juga. Udah itu asalnya Bu. Kalau mau ambo pencemburu wahai Rasulullah. Kalau mencemburu dalam kebaikan tak masalah do kecil Nabi. Ya Bu. Akhirnya yang terjadi dikabulkan di Ummu Salamah. Baru diterima. Awalnya nak diterima dah. Itulah maksudnya wakhluf li khairan minha. Dia ganti yang terbaik dia Allah. Ada tak orang yang terbaik dari Rasulullah? Tak ada dah. Dibandingkan sahabat Abu Bakar, mana terbaik Nabi dibandingkan sahabat Abu Bakar? Terbaiklah Nabi terbaik Nabi. Nama Nabi kan Rasul, utusan Allah, manusia pilihan, rekomendasi dari Allah, akhlaknya ditiru dalam Al-Quran. Tak ada yang terbaik dari itu Bahkan bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit pun kagum dengan Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika terjadi musibah, ketika terjadi sesuatunya berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan awak dah lapih dari masalah dalam kehidupan kau Bapak Ibu. Dah lapih dari masalah sia sajalah Bapak Ibu. Satu sisi Bapak Ibu wacalia ada orang hidupnya bahagia. Maaf ngecek Bapak Ibu, dia hebat jano teh. Masih muda, hebat, luar biasa, karir hebat. Ada musibah dinyo yang terjadi Bapak Ibu. Masalah ada dinyo, orang bertanya tarisen. Allah tu alun. Lado calon atau alun. Mesti mau itu Bapak Ibu. Ada anak muda, karajonya lah hebat, luar biasa, tapi orang bertanya tariknya, lah bini atau alun. Ketika orang lah bini Bapak Ibu, tanya orang lain. Allah tu alun, lah punya anak tu alun. Kalau alun punya anak Bapak Ibu ditanya orang model itu tu enggak termuat stik. Alun dia Allah lah, alun rezeki lah. Enggak termuatnya. Ketika lah punya anak, jadi masalahnya baru. Sekolah anak menjaga anak bahkan tak seketik orang kini, zaman kini Bapak Ibu khususnya, ada orang dengan gampang saja membunuh anak. Padahal dulu diinginkan punya anak.
Ada orang yang gampang saja meninggalkan istri padahal istrinya rancak pada selingkuhannya. Ada orang yang gampang saja meninggalkan suami padahal suaminya gagah, punya jabatan dan lain sebagainya. Dengan nikmat yang ada tu justru dikufuri. Dengan yang lah ada tu justru diingkari. Tu makanya Bapak Ibu, awak sadonya milik Allah. Ketika ketentuan Allah itu berlaku, maka tak ada apa-apa lagi. Orang yang awalnya gagah, sombong ke istri, sombong ke anak, sombong ke masyarakat, jatuh atau ke mana sudah tu leh. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, Allah menginginkan awak untuk wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz. Nabi menyuruh awak jangan jadi orang yang lemah. Kalau ingin jadi mukmin yang kuat tu jangan pernah menjadi mukmin yang lemah. Lemah tu Bapak Ibu, malik beribadah. Ada doa yang diajarkan Nabi Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Pernah Pak Ibu nang doa kau? Lain. Nah, doa tu doa yang diajarkan oleh Nabi agar awak berlindung kepada Allah dari sedih, cemas. Jadi sedih, cemas, galau bahasa kininya itu penyakit Bapak Ibu. Bahkan orang gara-gara galau tu nama melompek si orang lain. Dari tower, panjek tower, ngatu, bakok nama manjek koko awak putus cinta apa je. Pacar awak pai je nya. Kado berita pada itu Bapak Ibu. Dah, akhirnya anakmu manjek tu tower ke. Dah. Manjek play offer. Ndak mati lah langsung tiba di bawah dah. Patah-patah lah ya. Dah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa pengecut, sifat pengecut dalam diri. Wal bukhal, pilih. Dah. Pilih sampilik karyang kajai balapi. Aku akan ada orang merdeka. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Jadi lemah, malas itu penyakit. Dah, lemah dalam mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan suka mengerjakan yang dilarang oleh Allah, itu penyakit Bapak Ibu. Dah, malas melakukan ibadah kepada Allah, rajin melakukan maksiat kepada Allah, itu penyakit. Dah. Atau barangkali mahir dengan urusan dunia, tahu dengan urusan dunia tapi tidak mau tahu dengan urusan akhirat, kok penyakit Bapak Ibu. Maka Nabi menyuruh awak membaca doa. Wala takjas. Jangan menjadi orang yang lemah. Yang terakhir, agar iman awak menjadi orang yang kuat, bertahan istiqamah sampai akhir kehidupan awak. Kata Nabi, wa ma asabaka syai'un fala taqul. Kalau ada sesuatu menimpamu, maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau ambo karajukan modekwa, kalau modekwa tak terjadi gitu. Cuba nak naiknya ke puncak gunung tu nak mati no sinan tu orang. Ndak boleh berandai-andai mode itu doh. Walakin kul qadarullah wa masya'a fa'ala. Tapi itu adalah ketentuan Allah. Maknanya Bapak Ibu, awak berserah diri kepada Allah, menjaga diri dari yang menimpa awak yang buruk tu paralu, menjaga diri. Tapi kalaulah Allah takdirkan awak, dan memang Bapak Ibu dalam riwayat disebutkan kalau Allah mengkehendaki awak untuk sesuatu hal, maka Allah akan hadirkan sebab untuk suatu hal tersebut untuk awak. Ya Bu, dah. Kalau Allah mentakdirkan awak menjadi orang kaya, tak langsung dia piti sagapuk dia Allah tu. Dia agi awak jalan dia Allah tu melalui datang orang kawan awak menawarkan, "Lai mu kerja situ ndak?" Tu contohnya dah. Akhirnya awak terima kerja, akhirnya awak jadi orang sukses. Tu jalan dia agi dia Allah tu. Model tu lo tentang kematian Bapak Ibu. Ndak suka awak mati di Bukit Tinggi, malu awak mati Bukit Tinggi. Dah. Tapi Allah nak mentakdirkan mati di Bukit Tinggi, yo diantarkan awak ke Kamalah. Dan di situ awak mati. Sebab itu ilmu Allah ndak awak yang punya tu dah. Tugas awak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu
lah jam 7 kurang sajam loh mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan awak mati sadua awak kan mati suatu mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.